Malam itu seharusnya hanya tentang sepak bola, tentang pertandingan sengit, strategi, dan perjuangan di lapangan. Namun yang terjadi justru berbeda. Sebuah laga antara Dewa United FC dan Persib Bandung berubah menjadi kontroversi yang mengguncang publik. Dalam lanjutan BRI Super League Indonesia, kedua tim tampil dengan determinasi tinggi. Persib datang dengan ambisi besar, sementara Dewa United berusaha membuktikan kekuatan mereka di kandang sendiri. Namun sejak awal, ada sesuatu yang terasa janggal. Keputusan demi keputusan mulai memancing tanda tanya. Gol pertama Dewa United menjadi awal dari badai itu. Dalam prosesnya, bola diduga telah melewati garis lapangan sebelum akhirnya kembali dimainkan dan berujung gol. Situasi yang seharusnya bisa ditinjau ulang, namun keputusan tetap berdiri. Gol disahkan, dan disitulah gelombang protes mulai muncul. Belum selesai sampai di situ, gol kedua kembali memantik kemarahan. Dalam duel di depan gawang, terlihat jelas adanya indikasi sentuhan tangan sebelum bola masuk ke gawang. Sebuah momen krusial yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Namun, sekali lagi, keputusan tetap sama. Gol disahkan, dan publik pun bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Teknologi VAR hadir untuk satu tujuan, menjaga keadilan. Namun, malam itu, VAR seolah hanya menjadi pelengkap. Jika komunikasi dengan tim VAR bisa dilakukan, mengapa tidak digunakan secara maksimal? Mengapa momen-momen krusial ini tidak ditinjau langsung? Pertanyaan ini kini menggema di mana-mana. Lebih ironis lagi, laga ini digelar tanpa penonton, dengan alasan keamanan. Namun bagi banyak pecinta sepak bola, keputusan ini justru meninggalkan tanda tanya baru. Sepak bola tanpa supporter kehilangan sebagian jiwanya. Hasil akhir memang mencatat skor 2-2. Namun di balik angka itu tersimpan rasa yang tak bisa diabaikan. Bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang keadilan yang dipertanyakan. Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang kalah melawan Dewa United pada laga pekan ke-28 Super League 2025-2026. Hasil Dewa United versus Persib berakhir dengan skor 2-2 pada Senin 24, 2026 di Banten International Stadium. Pelatih Persib, Bojan Hodak, melihat beberapa kesalahan yang dilakukan pemainnya sehingga tim harus tertinggal 0-2 lebih dulu. Dalam proses gol kebobolan pertama, Hodak mengibaratkan pasukannya membuat kesalahan seperti bocah. Seluruh pemain terdiam berhenti bermain karena menganggap bola sudah keluar. Umpan Alexis Mesidoro pun bisa diselesaikan via sundulan Alex Martins pada menit ke-24. Pertandingan menarik, banyak peluang, banyak gol, banyak situasi menarik. Saya rasa secara pertahanan kami membuat beberapa kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, ujar Hodak. Oh ya, jika kamu suka dengan video ini, mohon simak sampai akhir biar tidak gagal paham. Dan tolong like, subscribe. Dan komentar kamu adalah dukungan untuk channel ini. Jika setuju dan sudah kamu lakukan, saya tentu mengucapkan terima kasih. Mari kita lanjutkan lebih lanjut. Hodax mengatakan seperti gol pertama itu seperti kekanak-kanakan. Kami berhenti bermain karena semua orang mengira bola keluar. Tetapi bola baru dinyatakan keluar ketika wasit mengatakannya. Papar Hodek pada awal babak kedua. Alexis Mesidoro mencetak gol, namun dianulir wasit via video assistant referee VAR. Lagi-lagi kesalahan dilakukan saat laju umpan Julio Cesar membentur Alex Martins dan mengenai tangannya dan jelas handball. Persib pun kehilangan bola dan serangan balik berujung gol. Ricky Kambuaja 61 yang menggandakan keunggulan Dewa United. Di sini kita bisa menangkap makna pernyataan pelatih Persib yang tetap profesional, sekaligus menjawab tuduhan jika Persib terlalu sering menyalahkan. Keputusan wasit yang merugikannya, Alex Martins mendapatkan kartu kuning kedua yang berarti dirinya harus meninggalkan arena lapangan. Selama 30 menit Dewa United tampil dengan 10 pemain. Hal itu bisa dimanfaatkan Maung Bandung untuk mengejar gol penalti Tom Hay 77 minutos dan gol sundulan Andrew Yung 85 minutos. Memanfaatkan umpan Eliano Reinders, memastikan skor imbang 2-2. Kemudian,
Setelah ini juga gol kedua adalah satu kesalahan individu. Secara penyerangan tidak buruk. Tetapi sekali lagi saya pikir kami bangkit dari 0 sampai 2 menjadi 2 sampai 2. Kami juga seharusnya menciptakan lebih banyak peluang dan kami bisa saja mendapatkan 3 poin, ucap Hodek. Namun kepemimpinan wasit Yoko Supriyanto juga wasit Varsens Lawita juga cukup mengecewakan di mata. Bojan Hodek, gol pertama. Dewa United memicu perdebatan. Pertanyaannya adalah bola sudah keluar atau belum? Sebelum gol pertama Dewa United terjadi. Sementara ada dugaan Alex Martins melakukan handball dalam proses gol kedua yang bermula dari serangan balik. Namun, Hodek tak bisa berkata-kata. Pihaknya akan mengajukan surat protes resmi mengenai ini. Pada akhirnya saya juga sangat kecewa dengan wasit. Tapi yang satu ini akan kami lakukan melalui jalur resmi. Kami akan mengirimkan surat karena ada banyak situasi yang sangat dipertanyakan. Kata Hodek, hasil ini membuat persaingan papan atas Super League 2025 sampai 2026 semakin ketat. Keunggulan Persib di puncak klasemen dari para rival terpangkas. Borneo FC Samarinda kini menguntit di pos kedua dengan selisih 2 poin dari Persib, 1. Lagi pembenaran dengan kalimat, wasit juga manusia, bisa hilap, dan terbatas penglihatan dan jarak pandang. Nah, VAR itulah jawaban kalimat ini. Jadi jika peristiwa serupa terulang, apalagi dalam satu pertandingan, logika kita hanya menjawab 2 kemungkinan. Pertama, wasit semuanya tolol. Tak punya pengetahuan dan pemahaman tentang aturan. Ini jelas tak memenuhi kriteria menjadi wasit tingkat manapun. Dan untuk hal ini, publik sepak bola nasional mungkin meragukan kapasitas atau kredibilitas para wasit liga, sekaligus mempertanyakan kemampuan penyelenggara dalam rekrutmen dan seleksi para wasit tersebut. Apakah mereka pun menguasai mekanisme standar rekrutmen yang dimaksud atau hanya mengangkat wasit dari hubungan kedekatan atau bahkan titipan orang yang punya kepentingan belaka, tapi punya cukup pengaruh dan kekuatan. Jika dugaan ini benar, alangkah konyolnya liga ini. Kemungkinan kedua adalah wasit itu tahu dan sadar apa yang dilakukannya. Itu adalah pelanggaran dan dosa besar terhadap sumpah profesinya, tapi ada tekanan atau pesanan. Ini ada embel-embel kata terpaksa atau justru dapat uang haram yang jumlahnya berpuluh kali lipat dari upahnya yang juga sudah besar. Semoga ini hanya suudzon belaka, sebab jika benar, apa ia nggak sadar dengan konsekuensinya? Hidup kalian nggak akan tenang, bro. Yakin ada banyak dampak negatif fisik dan psikologis akibat keputusan sembrono ini. Bukan saja untuk wasit, tapi klub, penyelenggara, bahkan pemain yang bersangkutan, terutama aktor yang melakukan hal salah tapi menganggap itu benar karena wasit membiarkannya sampai pencetak gol dari tim yang diuntungkan. Publik bisa berbalik tak simpati dan melekatkan sebutan pemain curang seumur hidupnya. Ini fakta. Kasihan nama-nama seperti Alexis Mesidoro, Alexis Martin, dan Richie Kambuaya. Mereka akan dicap sebagai pemain yang tidak sportif, dan itu melekat seumur hidup. Publik menganggap mereka telah membunuh karakternya sendiri. Namun, jika dugaan ini benar, persoalan jadi tambah runyam dan panjang, melibatkan siluman dan setan. Tapi justru wasit dan seluruh perangkat pengadil yang terlibat di lapangan adalah pintu masuk untuk membenahi semuanya jika ada niat, kecuali tak ada niat atau justru terlibat. Ini sangat keterlaluan dan bencana moral yang sangat menohok kita. Ketika peluit tak lagi menjadi simbol keadilan dan keputusan tak lagi mencerminkan kebenaran, maka yang terluka bukan hanya tim di lapangan, tetapi kepercayaan jutaan pencinta sepak bola. Sepak bola lahir dari semangat dibesarkan
oleh rakyat dan dijaga oleh nilai yang tak boleh runtuh? Sportivitas hari ini mungkin hanya satu pertandingan, tapi jika dibiarkan, ia bisa menjadi luka panjang bagi masa depan. Maka, berbenahlah, bukan karena sorotan, tapi karena tanggung jawab. Karena sepak bola harus tetap jujur selamanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.